Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan syafaatnya semua nanti di akhir. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Kami berada di Makbaroh atau Makom Magede Taswi di desa Tawangsari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Kota Mangga, Indramayu. Beliau sosok figur, seseorang yang indahnya sering berbagi, indahnya sering memberi, indahnya sering menolong. Beliau terkenal seseorang yang dermawan, bukan hanya kepada manusia saja, tapi sama makhluk yang lain. Beliau masih sempat berbagi, beliau konon masih sempat menolong. Beliau adalah seseorang yang luar biasa di zamannya. Pada suatu hari yang cerah, indah, dan mempesona, alam yang seolah-olah bersahabat, angin bersepoi-sepoi menyentuh daun dan rerumputan, seakan-akan memberitahukan sesuatu yang tak nampak di kasat mata, di antara nyata dan tiada, dari yang terlihat dan goib, seisi alam semesta. Percaya atau tidak percaya, memang begitu adanya. Hidup kita bersama alam semesta adalah ujian semata-mata. Kuselusuri jalan terjal dan berkelok, ku coba terus melangkah walau rintangan, hambatan, ujian di depan mata. Susah senang itu biasa, tergantung kita menerima ikhlas, sabar atau tidak. Pada akhirnya aku mendapati tujuanku, walau dengan belajar menerima ikhlas, sabar, dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bangga, Bani Hidayatullah Channel akan mencoba menceritakan sebuah cerita, legenda, mitos, sejarah Mbah Buyut Magede Taswi di desa Tawangsari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Kota Mangga, Indramayu, Jawa Barat. Indahnya membantu, menolong, memberi, berbagi dengan sesama makhluk. Alkisah berawal dari tutur tinular, tutur kanda, cerita rakyat. Konon ceritanya, semasa Magede Taswi masih hidup, beliau suka dan senang membantu, menolong, memberi, berbagi apa yang beliau punya dengan sesama makhluk manusia. Bahkan konon ceritanya yang tak kasat mata. Suatu hari kedatangan tamu dari keraton
Pulau Mas yang terletak di desa Cantigi meminta tolong dengan Mbah Buyut Magede Taswi, apalagi dengan sesama manusia seperti adik-adiknya, keponakannya, tetangganya, masyarakat setempat di kampungnya, bahkan yang datang dari jauh. Konon juga Magede Taswi selama hidup beliau, walau berumah tangga, mempunyai suami, tapi tidak dikaruniai anak keturunan, yang sekarang ada cucu dari adik-adiknya Magede Taswi. Konon ceritanya, pada suatu musim panceklik, musim ketiga atau musim kemarau, di desa Tawangsari dan desa Sukadadi, atau sekitarnya, pada kala itu sungai dan sumurnya asin. Konon kisahnya, pada akhirnya masyarakat berbondong-bondong meminta tolong kepada Mbah Buyut Magede Taswi guna meminta air dari sumur Magede Taswi, bahkan di kentongnya Magede Taswi. Konon walau sekian banyak yang mengambil sumber mata air di sumur dan di kentongnya pun tak habis-habis. Mungkin yang dapat kita petik pelajaran dan hikmah di kehidupan kita adalah dari senang, tulus, ikhlasnya Mbah Buyut Taswi memberi dan menolong. Di dalam cungkup makam ada dua makam. Yang pertama, suaminya di sebelah barat, Ki Gede Kajim, dan yang kedua di sebelah timurnya makam Mbah Buyut Magede Taswi. Di sebelahnya juga ada ruangan yang namanya Kang Mas Jakaria. Itu adalah semacam pusaka golek. Katanya, anak temon di ruangan itu ada meja dan kursi, diberi kelambu dan golek kencana. Konon juga ceritanya, Magede Taswi namanya adalah atau perumpamaan Sri Kandi, dan Magede berpesan, jika aku meninggal dunia, kalau makomnya dibangun, diberi gambar wayang Sri Kandi atau lambang beliau yang sekarang di gerbang masuk makom Magede Taswi. Di sekitar komplek makom Mbah Buyut Magede Taswi ada semacam balong. Ini kisahnya. Konon di jembatan Pangkalan dahulu kala, pembangunan tidak kunjung selesai. Kata Pak Guwu Pangkalan zaman dulu minta tolong, panggilkan Magede Taswi dari Sukadadi, tanah desa Tawangsari, namanya Magede Taswi.
Singkat cerita, berada di Sungai Pangkalan. Konon Magede Taswi memakai baju komboran dan celana hitam, juga memakai ikat di kepala. Kata pemborong itu orangnya. Apalagi perempuan yang sudah tua. Kita yang masih gagah juga tidak mampu dengan kata merendahkan. Lalu Magede Taswi turun di Sungai Pangkalan dengan membaca doa dan berkata kepada penunggunya, Lembu Andini, supaya jangan mengganggu proyek jembatan itu. Setelah mufakat, lembu itu ditaruh di kantong komborannya, dibawa pulang dan dipindahkan di balong Magede Taswi. Konon sampai sekarang, wallahu alam, masih banyak cerita atau kisah yang lainnya, seperti ada alat besar yang gak bisa diangkat. Lalu Magede Taswi diminta tolong untuk mengangkat atau menariknya. Ada yang menceritakan dengan selendangnya, ada juga yang menceritakan dengan benang. Itulah tadi cerita Magede Taswi yang kami rangkum dari narasumber yang kami petik dari ceritanya. Apabila banyak kekurangan, kealfaan dari Al-Fakir, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Kanggo sedulur-sedulur, batur-batur, konco-konco, sahabat, saudara, pecinta Bani Hidayatullah, kami mohon sudi kiranya subscribe, like, share, komen, bijak dan santun. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.